Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Bertemu kembali dengan Bu Esti. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum mulai belajar, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar dari rumah ya, Ananda Soleh-Soleha. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.1, mengidentifikasi karakter ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai provinsi. Tanaman padi tumbuh di daerah persawahan. Persawahan berada di dataran rendah. Dataran rendah merupakan kenampakan alam. Adakah kenampakan alam yang lainnya? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Perbedaan ketiga tempat tersebut adalah 1. Lokasi ketinggian. Pantai adalah kawasan perbatasan antara daratan dengan lautan. Dengan demikian, pantai berada di ketinggian mulai dari 0 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Ada pula dataran rendah yang berada di ketinggian tidak lebih dari 200 MDPL. Sementara dataran tinggi adalah dataran yang terletak antara ketinggian di atas 700 MDPL. 2. Hasil dari kegiatan ekonomi yaitu ikan, rumput laut, hingga garam adalah komoditas yang dihasilkan di pantai atau laut. Sebagian besar masyarakat pantai bekerja sebagai nelayan. Di dataran rendah, karena ada banyak sawah, maka sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Komoditas yang dihasilkan adalah padi, jagung, cabai, tebu, dan lainnya. Sementara di dataran tinggi, terdapat banyak lahan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan adalah kopi, teh, sayuran, hingga kentang. Yang ketiga, iklim dan cuaca. Dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung hangat dan memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembaban udara dan kelembaban tanah yang tinggi. Suhu udaranya yang cenderung sejuk, tapi memiliki curah hujan yang relatif rendah. Sementara di pantai memiliki suhu udara yang panas dan kering. Untuk ketampakan lainnya, mari kita pelajari bersama supaya lebih jelas lagi. Ketampakan alam Indonesia. Ketampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Ketampakan alam disebut benteng alam. Setiap daerah mempunyai ketampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar dan ada yang berbukit-bukit. Ada pula daerah yang tertutup atau digenangi oleh air, seperti sungai dan laut. Pada dasarnya, ketampakan alam dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah perairan dan ketampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, ketampakan alam di wilayah daratan. Tanah merupakan tempat manusia berpijak. Hampir semua aktivitas manusia dilakukan di atas tanah. Tahukah kamu di mana tanah berada? Tanah terdapat di dasar laut dan daratan. Namun, apakah manusia bisa beraktivitas sehari-hari di dasar laut? Inilah yang membuat ketampakan alam wilayah daratan menjadi sangat penting artinya bagi manusia. Ketampakan alam pada dasarnya tidak rata, ada yang tinggi menjulang ke atas, ada yang datar, ada yang curam, dan menjorok ke bawah. Ciri-ciri ketampakan alam sebagai berikut. 1. Kondisi alam bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Yang kedua, di setiap wilayah mempunyai kondisi alam yang hampir seragam. Yang ketiga, keadaan alam berada di lingkungan alam sekitar kita. Dan yang keempat, mempunyai bentuk asli atau alami karena proses alami tanpa campur tangan manusia.
Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Ketampakan alam yang termasuk wilayah daratan sebagai berikut. 1. Dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas. Wilayah ini terletak sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan antara lain untuk pemukiman, lahan pertanian, dan perkebunan. Dataran rendah biasanya terdapat di sekitar pantai, kaki gunung, atau lembah antara beberapa gunung. Contoh dataran rendah di Indonesia yaitu dataran rendah pantai timur Sumatera, dataran rendah pantai utara Jawa, dataran rendah pantai timur Kalimantan, dan dataran rendah pantai Papua Barat. Kemudian yang kedua, lembah. Lembah adalah bagian permukaan bumi yang rendah dan terdapat di kanan kiri sungai atau lembah sungai atau di kaki gunung. Daerah lembah biasanya subur sehingga sangat cocok untuk dijadikan daerah pertanian. Namun, daerah lembah sungai juga rawan terhadap banjir. Contohnya, lembah Baliem di Papua. Ketiga, dataran tinggi atau plato. Dataran tinggi atau plato adalah tanah datar dengan ketinggian ratusan sampai ribuan meter di atas permukaan air laut yang dikelilingi oleh dataran rendah. Dataran tinggi mempunyai udara yang sejuk sehingga banyak didatangi oleh orang untuk dinikmati pemandangan alam dan hawa sejuk. Dataran tinggi sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sumatera Selatan. Gunung dan pegunungan. Gunung terbentuk karena pergerakan lapisan kerak bumi. Adapun kerak bumi terbentuk dari lempeng yang rapuh ketika lapisan mantel di bawah kulit bumi bergerak secara perlahan. Ada dua macam gunung, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah dan DIY, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Agung dan Gunung Batur di Bali, serta Gunung Kerinci di Sumatera Barat dan Jambi. Adapun gunung tidak berapi adalah gunung yang sudah tidak aktif atau tidak meletus lagi. Contohnya Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Wilis di Jawa Timur, dan Gunung Argaputra di Jawa Timur. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung yang sambung menyambung satu dengan lainnya. Pegunungan di Indonesia misalnya Pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Pegunungan Jayawijaya di Papua, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, Pegunungan Mengkoka di Sulawesi Selatan, dan Pegunungan Sewu di sepanjang pantai selatan Yogyakarta. Gunung dan pegunungan memiliki manfaat yang hampir sama, antara lain sebagai tempat perkebunan, tempat tumbuh dan berkembangnya hutan, suaka marga satwa, tempat rekreasi, menyerap air hujan, sebagai paru-paru dunia, mencegah terjadinya erosi dan banjir, dan menjadi sumber penghasilan. Ketampakan alam di wilayah perairan. Ketampakan alam yang termasuk wilayah perairan sebagai berikut. Pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai yang mempunyai pemandangan bagus dapat menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan bagi nelayan tradisional untuk menambatkan kapalnya setelah selesai melaut. Beberapa pantai yang dijadikan tempat wisata adalah Pantai Uruknga di Aceh, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Anyer di Banten, Pantai Parangtritis di daerah istimewa Yogyakarta, dan Pantai Kuta di Bali. Selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Manfaat selat di Indonesia adalah untuk penyeberangan di antara dua pulau. Contoh selat di Indonesia adalah Selat Sunda menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Selat Bali menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali, Selat Madura menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura, Selat Karimata menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Sumatera, serta Selat Makassar menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Sulawesi.
Teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan. Laut dengan banyak teluk lebih mudah dikembangkan potensinya untuk dijadikan pelabuhan, baik pelabuhan kapal transportasi maupun kapal-kapal nelayan. Contoh teluk di Indonesia antara lain Teluk Jakarta di Jakarta, Teluk Lampung di Lampung, dan Teluk Penyu di Cilacap, Jawa Tengah. Laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Laut banyak dimanfaatkan untuk rekreasi dan transportasi. Laut yang sangat luas disebut samudra. Contoh laut di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. Contoh samudra adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sungai. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut. Sungai yang ada di sekitar kita mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Umumnya, sungai-sungai di Jawa dimanfaatkan untuk pengairan, terutama untuk pengairan atau irigasi sawah. Sedangkan sungai di luar Jawa banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi seperti yang ada dijumpai di Kalimantan dan Sumatera. Sungai-sungai yang terdapat di Indonesia antara lain Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Berantas di Jawa Timur, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, dan Sungai Membrano di Papua. Danau. Danau adalah daerah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Danau merupakan daerah perairan yang cukup luas di daratan. Danau dikenal dengan nama situ atau telaga. Berdasarkan kejadiannya, danau terbagi menjadi danau alam dan danau buatan. Danau alam merupakan danau yang terbentuk secara alami. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak di Sumatera Barat, dan Danau Poso di Sulawesi Tengah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat menambah ilmu kita. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.